meminta ijazah asli atau ijazah yang ada di Pak Jokowi untuk dihadirkan di ruang sidang pengadilan. Dan itu hakim mempunyai kewenangan penuh untuk meminta itu. Jadi hakim jangan juga takut atau melihat situasi seperti ini. Dan kami harap hakim benar-benar mempunyai putusan yang adil. Tidak lagi melihat orang-orang yang berperkara ini siapa. Kami tentu sebagai gerakan yang akan tidak berhenti sampai dengan putusan pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi kita akan ikuti dari tingkat pertama tingkat pertama banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kita akan ikuti itu. Dan kita akan laksanakan proses peradilan dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Terima kasih. Pak, mau tanya Pak, saat ini kan rencananya akan digelar sidang perdana nih Pak. Ini persiapannya apa dan bisa diulas kembali tidak Pak? Ini gugatannya apa aja Pak? Gugatannya, jadi gini, di persidangan pertama hari ini, proses persidangan perdata, gugatan kami dari CS ini adalah perbuatan melawan hukum. Kami melihat bahwa penerapan yang dikenakan terhadap Roy, ini awalnya ya, itu tidak sesuai dengan apa kesalahan yang dibuat oleh Roy itu sendiri. Kami melihat di dalam menangani suatu perkara atau manajemen perkara, Polda Metro Jaya sangat serampangan kalau menurut saya. Ya. Jadi menggunakan pasal-pasal yang tidak sesuai menurut kajian kami. Karena pasal-pasal yang dikenakan kepada RRT ya. Saya katakan RRT, saya dengar soalnya si Rismon belum dicabut, enggak. Sampai hari ini Rismon masih tersangka statusnya. Jadi RRT. Jadi sampai hari ini ya mengenai penetapan tersangka terhadap RRT itu menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2028. Tahun 2008. Jadi yang disangkakan adalah pasal 27, 28 ayat 1, 32 dan 35. Tentu ini menjadi persoalan buat kami semua karena pasal-pasal, kalau saya katakan pasal-pasal yang disangkakan terhadap RRT ini adalah pasal-pasal sundupan ya, yang harusnya tidak bisa dikenakan ke mereka. Karena apa? Mereka ini kan peneliti. Mereka ini peneliti. Apakah seorang peneliti bisa dikenakan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2008? Mereka melakukan penelitian itu sesuai dengan keahlian, pendidikan, latar belakang. Jadi bukan sembarangan orang yang melakukan penelitian tanpa didasari dengan keahlian. Pertanyaannya sekali lagi, apakah seorang ahli, seorang peneliti bisa dikenakan dengan Undang-Undang ITE yang pasalnya saya sebutkan tadi? Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Ini persoalan yang harus kita dudukkan dalam koridor pasal-pasal yang benar, bukan asal menentukan pasalnya, tetapi ada indikasi ya untuk membela seseorang. Kalau ada indikasi untuk membela seseorang, tentu ini menjadi concern kita semua bahwa kalau nanti ini terjadi bukan hanya pada RRT, tetapi juga kepada orang lain. Jika penerapan pasal-pasal seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ya, ini akan berhasil, maka dampaknya sangat buruk sekali terhadap masyarakat, terutama terhadap peneliti-peneliti atau ahli-ahli yang mengadakan atau mengkaji
suatu persoalan yang akan diungkapkan di dalam kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Demikian dari saya. Ada lagi? Sekali lagi ya, jadi kita ulangi Bapak untuk Nggak boleh. Bawa aja. Cumi-cumi itu apa? Hei. yang buat apa itu? Di seberang